Sungguh heran. Tidakkah capek lidahnya bicara menjelek-jelekkan Anies siang dan malam, petang dan pagi? Tidakkah sakit kepalanya dikejar-kejar dosa karena selalu menjelek-jelekkan orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa beserta keluarga selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Jalan yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Bukan jalan yang benar hanya menurut kita hambanya yang lemah ini. Kadang-kadang kita memang merasa geli melihat permainan yang dilakukan oleh para buzzer. Kerjanya tak lain kecuali hanya memfitnah, menjelek-jelekkan orang, menyudutkan orang, mempermalukan orang kalau bisa malu menurut dia. Tapi lagaknya, gayanya seperti orang alim juga. Ada yang pakai peci, ada juga yang pakai jenggot. Pokoknya gayanya benar-benar seperti orang baik-baik. Kalau kita perhatikan bagaimana si buzzer-buzzer ini melakukan penghinaan, melakukan caci maki kepada bakal calon presiden Anies Baswedan yang sekarang di seantero bumi Nusantara ini sangat diharapkan oleh rakyat agar dia nanti memimpin bangsa ini. Sungguh sangat mengherankan kita. Dan kadang-kadang sungguh sangat membuat kita tertawa. Tidakkah dia berpikir siapa yang akan mau mempercayai buah tuturnya yang kelihatannya dengan rasa sakit hati, dengan rasa sinis, dengan rasa benci, dengan rasa kadang-kadang tidak saja hanya sekedar sakit hati, tetapi juga kelihatannya sudah sakit kepala. Sejak beberapa waktu terakhir ini, khusus semenjak Anies Baswedan menemui rakyat di beberapa daerah, buzzer kelihatannya semakin kelojotan, semakin panik, semakin seperti cacing kepanasan dia. Kadang-kadang buat tuturnya tak tahu arah. Kadang-kadang buat pembicaraannya entah kemana. Yang penting dia mengatakan Anies jelek. Yang penting dia mengatakan Anies tidak baik. Yang penting dia mengatakan Anies itu kurang. Sungguh heran. Tidakkah capek lidahnya bicara menjelek-jelekkan Anies siang dan malam, petang dan pagi? Tidakkah sakit kepalanya dikejar-kejar dosa karena selalu menjelek-jelekkan orang? Tidakkah malu dia ketika suatu kali bertemu dengan orang-orang di pasar? Kebetulan orang di pasar tahu bahwa dia adalah si buzzer yang kerjanya menjelek-jelekkan orang, yang kerjanya melakukan black campaign, yang kerjanya selalu mencari-cari kesalahan orang. Sungguh kita heran dengan manusia-manusia si buzzer ini. Dan tentu kita berpesan kepada Anies Baswedan, jika nanti Anies Baswedan menjadi presiden, jangan biarkan buzzer-buzzer RP ini mendekat kepada Anies. Jangan biarkan. Dan yakinlah Anies bahwa tidak buzzer ini yang akan menaikkan elektabilitasnya. Tidak buzzer ini yang akan mengharumkan namanya. Tetapi hanya sebaliknya. Yakinlah Anies bahwa kalau dia nanti punya buzzer jadi presiden, buzzer inilah yang akan menjatuhkan moralnya.
buzzer inilah yang akan menjatuhkan kredibilitasnya. Buzzer inilah yang akan menjatuhkan kewibawaannya di tengah-tengah rakyat. Karena itu, sebagai rakyat jelata, kita ingin memesankan sekarang ini kepada Anies, agar jangan sekali-kali Anies memelihara buzzer. Jangan. Anies sekarang ini telah tersemat di hati rakyat bahwa dia memiliki buah tutur kata yang santun, bahwa dia telah tertancap di ulu hati rakyat, bahwa Anies adalah seorang tokoh yang kepribadiannya benar-benar menyejukkan hati rakyat, dan telah tertanam di sanubari rakyat sekarang ini bahwa tingkah laku, sifat dan sikap Anies ini benar-benar bisa membuat rakyat terasa sejuk. Dia bicara tidak sembarangan, dia tidak marah-marah, dia tidak berkata-kata kasar, dia juga tidak pembohong, dia tidak juga seorang pemimpin yang lain kata dengan perbuatan. Karena itu, tidak perlu adanya buzzer-buzzer ini di dekat Anies. Dan juga kepada buzzer kita tentu ingatkan dari sekarang, kalau ada Anda punya niat nanti mendekat kepada Anies setelah Anies jadi presiden, urungkanlah niat Anda itu. Anda dengan Anies adalah ibarat minyak dengan air. Tidak akan bisa sebaur. Tidak akan bisa. Orang jahat akan sangat sulit berbaur dengan orang baik. Orang pembohong akan sangat sulit berbaur dengan orang jujur. Orang santun akan sulit berbaur dengan orang kasar. Sahabat BN, kita telah bersepakat, dan kesepakatan itu selama ini sudah sangat membanggakan kita, bahwa kita punya dasar negara Pancasila. Pada dasar negara kita Pancasila itu ada 5 sila yang kita pegang terus menerus. Dan kalau kita pegang teguh dan kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak akan bisa menjadi buzzer-buzzer kasar. Maka kita tidak akan bisa menjadi buzzer-buzzer tukang fitnah. Maka kita tidak akan bisa menjadi buzzer-buzzer yang kerjanya hanya mencari kelemahan orang, mencari kesalahan orang yang tidak salah. Ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Di mana ketuhanan yang Maha Esa bisa mengizinkan orang memfitnah orang, orang mencaci maki orang, kemanusiaan yang adil beradab. Di mana bisa buzzer diizinkan oleh Pancasila pada sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Kalau dia manusia, kalau dia merasa juga memerlukan keadilan, kalau dia punya adab, dia tidak akan mau mencaci maki orang, dia tidak akan mau menjelek-jelekkan orang, dia tidak akan mau sinis terus kepada orang. Dan demikian juga dengan sila-sila berikutnya. Seperti sila ketiga, persatuan Indonesia. Orang yang punya jiwa persatuan tidak akan bisa jadi buzzer. Kenapa? Karena buzzer itu pemecah belah bangsa. Orang yang berjiwa persatuan ingin bangsa ini bersatu dalam kebinekaan. Makanya tidak akan bisa. Demikian juga kalau kita lihat pada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mana bisa masuk orang ke buzzer kalau dia mengamalkan sila keempat ini. Bagi buzzer yang menjadi pimpinannya harus dia saja.
Kalau ada orang yang diingini rakyat, kalau ada orang yang mendapat simpati rakyat, dia marah. Kalau ada orang yang dicintai rakyat, dia jelek-jelekkan, dia melakukan black campaign, dia lakukan fitnah sana fitnah sini, agar orang itu tidak jadi disayangi rakyat, dicintai rakyat. Dan bagi buzzer, baginya halal semua cara untuk memenangkan junjungannya. Apalagi kalau kita lihat pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana bisa orang jadi buzzer kalau dia benar-benar mengamalkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buzzer tidak perlu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dia yang perlu dia bagi dia saja. Kalau dia bisa memfitnah-fitnah orang, dia dapat uang. Itu aja dia. Makanya buzzer-buzzer yang kerjanya mencaci maki orang, buzzer-buzzer yang kerjanya hanya menjelek-jelekkan orang, buzzer-buzzer yang kerjanya hanya fitnah sana fitnah sini, tidak sesuai dengan Pancasila. Dengan sila keberapa pun tidak sesuai, tidak cocok. Maka dari itu, kita-kita yang belum lagi terkontaminasi oleh buzzer, mari kita amalkan Pancasila. Sebenar-benarnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa menjadi orang yang santun. Sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa menjaga tingkah laku. Sehingga kita bisa menjadi orang yang jujur, yang tidak pembohong. Sehingga kita bisa menjadi orang yang benar-benar sama kata dengan perbuatan, tidak munafik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.